Baik, selamat sore Pak Budi. Di sini saya Birsa Daniel Kevelo Kantara, 67-2021-084, atas dasar pembuatan video ini untuk pengumpulan tugas 1 dasar programan jaringan. Baik, di sini saya akan menjelaskan sebuah code yang sudah diberikan oleh Pak Budi. Ya, kita mulai dari yang paling atas, itu adalah import sys, yang dimana kita ini untuk mengimport sistem untuk memenuhi keperluan dan requirement yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsi Python ini, dengan juga kita bisa selain itu untuk mendapatkan input dari command line untuk kita masukkan ke dalam sistem RGV atau di sini yang akan kita jelaskan di sini nanti. Dan selanjutnya, untuk yang selanjutnya itu adalah fungsi. Ya, di sini kita bisa melihat bahwa ada fungsi def doubler number, yang dimana itu adalah sebuah fungsi di sini kita namakan sebagai doubler dengan parameter number. Dan selanjutnya itu adalah result sama dengan number dikali 2, lalu return result. Yang dimana artinya itu kita akan memasukkan parameter berupa angka di fungsi doubler ini. Dan setelah itu fungsi dari yang sudah diinputkan ini, parameter yang sudah diinputkan ini itu akan kita kalikan 2, lalu setelah itu kita akan simpan ke dalam fungsi result. Dan setelah itu hasil dari resultnya itu akan kita return. Lalu setelah itu adalah kita masuk ke jajaran yang selanjutnya, itu adalah entry point for program, yang dimana itu kita bisa lihat di sini, jikalau namanya itu sama dengan main, ya, itu sama, ya, itu kita akan masuk ke dalam fungsi try-nya di sini, yang dimana ini kita bisa lihat di sini, ya. Kita lihat itu ada yang namanya tuh fungsi dari input yang tadi, ya, kita masukkan input yang tadi, yaitu di sistem RGV1, yang dimana itu adalah barisan yang dimana kita tuh masukkan inputnya kita. Kenapa bukan ini, dan ini merupakan barisan kedua, dan kenapa bukan 0 atau baris pertama? Baris pertamanya itu adalah scriptnya, jadi baris keduanya ini kita baru melihat inputannya. Jadi kita masukkan angka 1 ini untuk kita mendapatkan number yang tadi, ya, number yang sudah kita kalikan 2 tadi, yaitu resultnya itu. Dan kita setelah itu simpan dalam bentuk float, di fungsi input. Nah, jikalau misalkan kita tidak mendapat fungsi name-nya itu tidak sama dengan main-nya, itu kita akan mendapatkan fungsi dari accept-nya ini, yang dimana itu akan terjadi jikalau kita itu tidak, ya, namanya ada dua kemungkinan, ya. Ada dua kemungkinan. Yang pertama itu skripnya tidak dieksekusi secara langsung. Yang keduanya itu jika kita tidak memasukkan angka yang akan dimasukkan ke dalam fungsi doubler. Yang di sini kita akan mendapatkan indeks errornya itu karena kita tidak masukkan apa-apa alias 0. Lalu selanjutnya kita akan mendapatkan value errornya dia. Jadi ini kita sudah statementkan sebagai E fungsinya. Dan kita mendapatkan sebuah print dengan kalimat berikut, dan sistemnya itu akan terexit dan akan kembali ke fungsi doubler yang pertama tadi, ke bagian input. Nah, ini kita juga lihat ini adalah satu juga, ya, adalah satu, ini satu, itu adalah artinya sistem satu itu kita kembali lagi itu untuk membalikkan fungsi input ini, seperti itu. Lalu selanjutnya yang terakhir itu adalah dimana kita itu untuk mengeprint, ya, untuk print hasil jawaban yang sudah kita inputkan tadi ke dalam def doubler kita, ke dalam fungsi doubler kita. Dan di sini kita masuk menyimpan doublernya itu, tapi ini kita bukan doubler yang result, tapi kita masukkan doubler yang input. Yang dengan kata lain, kalau kita memasukkan result, itu kita akan mendapatkan hasil yang tidak dalam bentuk float, artinya tidak dalam bentuk desimal. Jadi kita masukkan input yang ada di dalam fungsi try-nya ini untuk kita mendapatkan hasil akhirnya dalam bentuk float. Dan kita simpan lagi double inputnya ini ke dalam fungsi answer. Dan setelah itu kita langsung mencetak atau print, ya, atau print answer-nya, hasil dari yang answer simpan tadi ke sini. Jadi di sini kita bisa langsung coba saja, ya. Di sini saya sempat mencoba.
Dan mungkin kita langsung coba sesuai dengan example-nya ini ya. Kita masukkan Python. Ya, ini saya menyimpan tugasnya ini dengan nama tugas1.python. Jadi kita tulis saja persis, lalu kita masukkan variabelnya secara bebas. Kita masukkan secara variabel secara bebas, nah kita masukkan 20 saja kalau gitu. Dan saat kita enter, itu hasilnya adalah 40. Jadi kesimpulan dari code yang sudah diberikan ini itu adalah code untuk perkalian, yang dimana semuanya itu berasal dari sini. Yang jikalau kita mengubah statementnya ini menjadi suatu angka lain, misalkan 3, itu pasti hasilnya sudah akan berubah. Yang dimana kalau kita ulangi, ya kita ulangi tadi, kita masukkan 20, itu dia akan menghasilkan 60. Jadi ini adalah suatu sistem perkalian. Oke, jadi itu saja yang bisa saya jelaskan. Terima kasih untuk kesempatannya. Tuhan memberkati.